Pembacaan hari ini diambil dari Kejadian pasal 27, ayat 41 sampai 46. Mari kita baca bersama. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau, kakakmu, bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Dalam firman yang singkat pada subuh ini, kita dapat menemukan dua hal terlebih dahulu. Pertama, kita berpikir tentang mengapa hati Ribka lebih condong kepada anaknya Yakub, dan yang kedua adalah kita menjadi lebih fokus pada sosok yang bernama Esau. Seperti yang tertulis di ayat 46, tampaknya Ribka sungguh-sungguh tidak menyukai kedua istri Esau. Dengan kata lain, para menantunya. Ia sepertinya tidak menyukai menantunya dari orang Het di tanah Kanaan, sampai-sampai ia berkata, "Aku telah jemu hidup." Jadi ia mengatakan bahwa alasan mengirim Yakub pergi adalah karena para menantunya. Dan ia berkata, "Bukankah menantu dari anak kedua setidaknya harus berkenan di hati kita, di hati saya?" Namun, seperti yang kita semua tahu, Ishaklah yang mengirim Yakub pergi. Tetapi ia tidak hanya mengirimnya pergi begitu saja, melainkan ia memberkatinya sebelum mengirimnya pergi. Melihat kisah ini, kita bisa berpikir bahwa Ishak juga memiliki perasaan yang sama, mungkin perasaan yang serupa terhadap menantunya. Namun, seperti yang kita lihat pada hari Minggu yang lalu, nas ini menunjukkan melalui kata menjadi kepedihan hati, bahwa Ishak dan Ribka sama-sama memiliki pemikiran yang tidak benar. Akan tetapi bagi saya, kata yang lebih patut untuk difokuskan daripada firman ini adalah tentang kakaknya, Esau. Sebenarnya, jika kita menilik waktu kelahiran Esau dan Yakub, selisihnya tidak banyak. Karena mereka adalah saudara kembar, mereka bisa disebut saudara saja. Dan meskipun disebut kakak dan adik, selisihnya tidak banyak. Namun, dalam nas hari ini, secara jelas diungkapkan sebutan anak sulung dan juga sebutan adik atau anak bungsu. Saya menjadi lebih fokus pada Esau sambil berpikir, mungkinkah ada alasan mengapa Alkitab tidak hanya menyebut Esau dan Yakub, tetapi menekankan bahwa Esau adalah kakak dan Yakub adalah adik melalui sebutan anak sulung dan anak bungsu? Dalam keheningan subuh ini, kita akan mengalami kemarahan dan frustrasi seorang manusia bernama Esau, dan juga akan bertemu dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Nas ini tidak hanya membahas konflik saudara dan kemarahan Esau semata, tetapi juga menunjukkan benturan antara rencana manusia dan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya, saya berpikir ini bisa menjadi waktu untuk merenungkan dan merencanakan bagaimana kehidupan kita masing-masing seharusnya digambarkan setiap hari, dan bagaimana perjalanan iman kita selama ini. Saya ingin kita mencoba membayangkan kemarahan yang dimiliki Esau terhadap adiknya, Yakub. Ia, yang adalah anak sulung sejak lahir, dan menerima cinta yang cukup dari ayahnya, telah kehilangan banyak hal oleh adiknya. Dan dalam firman hari ini, kita secara khusus melihat gambaran di mana berkat yang seharusnya ia terima dari ayahnya direbut sepenuhnya. Namun, kita melihat bagian di mana Esau, seperti yang dikatakan dalam nas kemarin, berkata, "Bukan hanya ini saja." Dan juga berkata, "Adikku juga telah menipuku dan mengambil hak kesulunganku." Ia marah dan berkata, "Adikku telah menipuku dan mengambilnya." Dan ia berkata akan membunuhnya. Tetapi Esau tidak hanya sekadar berkata akan membunuhnya, ia menambahkan satu syarat, satu kondisi, yaitu bagian yang mengatakan, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Sambil melihat sosok ini, kita ingin melihat diri kita sendiri yang tampak sempurna seperti Esau, namun tidak menjadi lemah di hadapan pilihan Tuhan. Alasan mengapa Esau tidak berkata, "Aku akan membunuh adikku karena aku marah."
Melainkan mendahuluinya dengan perkataan, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Menunjukkan sisi lain dari Esau. Esau bukanlah orang yang serta-merta meluapkan amarahnya hanya karena ia marah. Ia adalah orang yang tahu bagaimana mengendalikan amarahnya, sekalipun ia marah. Di sini, kalimat hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi, mungkin bisa dilihat dalam Alkitab, terjemahan kita sebagai, karena sudah dekat, tidak apa-apa, jika aku membunuhnya sekarang juga. Akan tetapi, jika kita melihat dengan saksama Alkitab bahasa asli dan terjemahan lainnya, ada urutan waktu. Maksudnya adalah, setelah masa berkabung untuk ayahku selesai, aku akan membunuh adikku. Apa artinya ini? Artinya adalah, setelah ayahku meninggal dan periode berkabung untuk ayah telah selesai, aku akan membunuh adikku. Saat ini ibunya, Ribka, menyuruh Yakub melarikan diri karena ia pikir sang kakak akan segera membunuh adiknya. Tetapi dalam perkataan Esau ada sebuah urutan. Itu adalah setelah ayahnya meninggal. Ia akan membunuh adiknya setelah semua urusan pemakaman ayahnya selesai. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa seberapa marahnya pun dia tidak bisa berbuat durhaka kepada ayahnya. Tampaknya satu hati Esau yang berkata, meskipun aku sangat marah dan sangat ingin membunuh adikku, bagaimana mungkin aku sebagai kakak bisa membunuh adikku selagi ayah masih hidup? Itu berdiri teguh. Melihat perkataan ini, saya mulai menyelidiki sosok-sosok Esau yang muncul di Alkitab secara perlahan-lahan, mulai dari hak kesulungannya, dengan pemikiran tentang orang seperti apa sebenarnya Esau itu. Kita seringkali berpikir bahwa Esau adalah orang yang gegabah. Kita mungkin berpikir bahwa ia dengan mudah menjual hak kesulungannya kepada adiknya, Yakub, karena ia lapar dan menganggap enteng hak kesulungan. Akan tetapi, Alkitab terlebih dahulu menggambarkannya sebagai seorang yang pandai berburu. Apa artinya? Seorang yang pandai berburu, bagi mereka yang hidup sebagai nomaden pada masa itu, adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan hidup yang unggul. Orang yang tahu bagaimana menilai realitas secara akurat, dan orang yang memiliki kemampuan eksekusi yang baik. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa Esau adalah orang yang cocok untuk zaman itu. Namun ketika Esau menjual hak kesulungannya, saya awalnya berharap dan menyelidiki dengan pemikiran bahwa Esau mungkin menganggap hak kesulungan sedikit lebih ringan daripada hal-hal lain. Akan tetapi, semua kitab suci menceritakan hal yang sama. Alkitab menggambarkan Esau sebagai sosok yang benar-benar menganggap enteng hak kesulungan itu sendiri. Dan bahasa aslinya pun dengan jelas menyatakan hal itu. Sambil melihat kembali Esau, ia mulai terlihat sebagai orang yang lebih mementingkan keuntungan nyata di depan matanya dalam situasi di mana ia akan mati kelaparan, situasi kelelahan yang luar biasa, seolah-olah akan mati seketika setelah kembali dari berburu. Ia bukanlah orang yang mementingkan kehormatan atau prinsip. Ia terlihat sebagai orang yang pragmatis, yang mementingkan keuntungan di depan mata benar-benar praktis. Sambil mulai melihat dari sudut pandang itu, saya menyelidiki perbuatan Esau satu persatu. Usia Esau saat menikah adalah 40 tahun. Tetapi ada satu orang lagi yang menikah pada usia 40 tahun. Siapakah dia? Ayahnya, Ishak. Ishak juga menikah pada usia 40 tahun. Esau juga menikah pada usia 40 tahun. Namun, ada perbedaan yang jelas antara saat Ishak menikah pada usia 40 dan saat Esau menikah pada usia 40. Apakah itu? Untuk pernikahan anaknya, Ishak mengirim hambanya yang paling ia hargai jauh-jauh sampai ke Haran dan berkata, bawalah seorang istri untuknya. Akan tetapi, kita melihat bahwa meskipun Esau sudah berusia 40 tahun, ayahnya tidak mengambil tindakan apapun mengenai pernikahannya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Yakub juga belum menikah. Karena Yakub belum menikah, cara Ribka membujuk Ishak untuk mengirim Yakub ke rumah Laban adalah dengan kata pernikahan. Ketika kita melihat sosok Ishak yang terbujuk oleh topik pernikahan, kita dapat menduga bahwa Ishak dengan patuh mendengarkan perkataan istrinya berpikir, putraku sudah tiba saatnya untuk menikah, tetapi aku belum melakukan apa-apa. Dalam situasi pernikahan seperti itu, Esau memutuskan untuk menikah dengan perempuan-perempuan Het. Ketika kita fokus pada mengapa Esau menikah dengan perempuan-perempuan Het, kita mungkin berpikir bahwa ia menikah secara impulsif dengan orang yang tinggal dekat di daerah itu, atau yang disukai hatinya. Namun, jika kita memikirkan situasi keluarga yang dialami Esau, kita dapat menduga bahwa itu bukanlah keputusan yang impulsif. Apa itu?
Peristiwa yang terjadi sebelum Esau menikah adalah situasi di mana Ishak membuat perjanjian dengan Abimelekh. Namun, situasi sebelumnya adalah pengalaman di mana setelah ayahnya meninggal, ketika Ishak tinggal di Gerar dan menggali sumur, orang Filistin dan orang-orang di daerah itu datang dan menutupnya. Dan ketika ia menggali sumur lagi, mereka menutupnya lagi. Akan tetapi, kita melihat melalui firman bahwa ayahnya tidak memprotes secara terang-terangan, melainkan hanya menghindar dan membangun sumur lagi. Hanya menghindar dan membangun sumur lagi. Ketika kita melihat firman ini, kita mungkin hanya menilainya sebagai Ishak yang hanya menghindari perselisihan dengan orang-orang dan bersandar pada Tuhan. Tetapi bagaimana dengan pandangan anak yang melihat sosok itu? Bagaimana perasaan Esau saat melihat ayahnya yang tak berdaya menghindar? Ayahnya yang tak berdaya menghindar. Dan melihat perselisihan antara ayahnya dan orang-orang setempat, bahkan di tempat di mana ia seharusnya dapat menuntut haknya. Dan Esau saat itu sama sekali bukan anak kecil. Ia adalah seorang dewasa yang telah mencapai usia 40 tahun. Mungkin ia berpikir bahwa sebagai anak sulung, ia harus membuat keputusan dan bertindak untuk keluarganya. Lalu, apa metode terbaik pada waktu itu? Yaitu pernikahan strategis. Dengan menikahi perempuan-perempuan yang tinggal di daerah itu, Esau mungkin telah memikirkan keluarganya terlebih dahulu. Pernikahan strategis yang umum pada masa itu, pernikahan strategis antara suku, adalah perjanjian non-agresi antara suku yang satu dengan yang lain. Menyerahkan anak berarti sebuah janji bahwa kami juga akan turut bertanggung jawab atas keselamatan anak kami. Jika kita melihat sejarah kita di masa lalu, kita akan tahu betul bahwa di antara hubungan kontraktual yang paling mengikat adalah pernikahan. Melalui pernikahan, Esau menunjukkan upaya untuk bagaimana menyelesaikan hubungan konflik antara ayahnya dan orang-orang asing. Melihat sosok-sosok ini, kita juga dapat melihat Esau sebagai anak sulung, seorang kakak yang benar-benar memikirkan keluarganya. Sosok Esau itu tidak berhenti hanya di situ. Kita tahu bahwa jumlah orang dewasa yang ia bawa ketika berdamai dengan Yakub adalah 400 orang. Tetapi jumlah 400 orang itu lebih banyak daripada jumlah 318 orang yang dibawa kakeknya Abraham dalam pertempuran melawan 4 raja. Jumlah orang yang bisa dibawa Esau sekaligus adalah 400 orang. Yang berarti setelah beberapa waktu berlalu dari zaman kakeknya, Esau adalah seorang pemimpin yang membawa lebih banyak orang daripada kakeknya. Esau bukanlah orang yang bisa kita anggap gegabah atau remehkan. Ia adalah orang yang mampu memimpin banyak orang dan memiliki pengaruh di wilayahnya. Teks Alkitab, Kejadian 34. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kita tidak bisa berpikir bahwa kehidupan Esau tidak semulus kehidupan Yakub. Mengapa? Karena setelah Yakub pergi, seluruh harta ayahnya kemungkinan besar menjadi milik Esau. Yakub tidak mendapatkan satu pun harta dari ayahnya. Akan tetapi, Esau, anak yang tinggal, memiliki harta ayahnya yang telah menjadi orang yang berkecukupan. Ia mampu memimpin banyak orang. Dan berbeda dari Yakub, Esau juga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga. Semacam ikatan persaudaraan dengan orang-orang di daerah itu. Kita dapat melihat makna dari hubungan perjanjian itu melalui perjanjian antara Ishak dan Abimelekh. Abraham dan Abimelekh telah membuat perjanjian terlebih dahulu. Tetapi Abimelekh sama sekali melupakan perjanjian Abraham dan berkata kepada Ishak, "Pergilah dari sini." Baru setelah melihat bahwa Tuhan menyertai Ishak, Abimelekh datang kembali untuk membuat perjanjian. Jadi, itu adalah hubungan perjanjian pada zaman itu. Akan tetapi, Esau adalah orang yang menjalin hubungan keluarga dengan menikah pada zaman itu. Sekalipun waktu berlalu dan generasi berikutnya lahir, keturunan Esau akan menjadi cucu dari orang-orang asing itu. Sehingga hubungan keluarga itu adalah hubungan yang tidak mudah putus. Di mana kita bisa melihat hubungan keluarga yang tidak mudah putus ini dengan lebih jelas. Yaitu pada saat Yakub kembali dan tinggal di tanah airnya, putrinya Dina diperlakukan tidak senonoh oleh anak dari kepala kaum orang Hewi yang tinggal di daerah itu. Kita ingat peristiwa di mana Simeon dan Lewi, seperti yang kita tahu, menggunakan tipu muslihat untuk membunuh semua laki-laki di seluruh kota tempat tinggal orang Hewi dan menjarahnya. Akan tetapi, dalam Kejadian 35 ayat 5, di mana dikatakan bahwa desa-desa di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, takut kepada Yakub dan tidak menyerangnya. Namun sebelumnya kita melihat Yakub khawatir
dan takut bahwa suku-suku itu akan bersatu dengan suku-suku lain dan menyerangnya. Apa artinya ini? Artinya, itu adalah situasi yang wajar untuk diserang. Lalu dengan cara apa Tuhan membuat orang-orang di sekitar Yakub menjadi takut? Dalam firman hari ini, di ayat 46, Ribka berbicara tentang anak-anak perempuan Het. Akan tetapi, jika kita beralih ke Kejadian 36 yang berbicara tentang silsilah Esau, salah satu istri Esau adalah orang Hewi. Dikatakan bahwa ia adalah anak perempuan Het dan juga anak perempuan orang Hewi. Melihat hal ini, mungkin fakta bahwa Yakub adalah adik Esau merupakan salah satu syarat yang cukup bagi Tuhan untuk menanamkan rasa takut terhadap Yakub di sekelilingnya. Ketika kami hendak menyerang Yakub, ternyata Yakub adalah adik Esau. Esau yang dapat memimpin 400 orang sekaligus, pasukan yang dapat melawan dan menang melawan 400 orang, lebih banyak dari 318 orang, dan bukan Esau yang tinggal di tanah Kanaan sebagai orang asing biasa. Esau yang memiliki hubungan keluarga dengan berbagai suku di daerah itu. Mereka pasti menyadari, jika kita menyerang Yakub, Esau akan bergerak. Dan jika Esau bergerak, suku-suku lain yang memiliki hubungan keluarga dengan Esau juga akan bergerak bersama. Jadi, Yakub bukanlah orang yang bisa diserang sembarangan. Sosok Esau ini, kita mungkin hanya menganggapnya sebagai orang yang gegabah, orang biasa yang tidak terpilih oleh Tuhan. Namun, pernikahan strategis yang dijalin Esau jauh sebelum bertemu Yakub justru menjadi salah satu sarana yang Tuhan gerakkan untuk melindungi adiknya, Yakub. Esau juga adalah sosok yang berbakti kepada ayahnya, sampai akhir. Ketika ia mengetahui bahwa ayahnya dan ibunya bersusah hati karena kedua istrinya, Esau juga menikahi putri Ismail. Seperti yang Esau katakan di sini hari ini, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Tetapi dengan menikah sekali lagi, kita juga dapat menemukan dalam nas Alkitab sosoknya yang berusaha memberikan penghiburan kepada ayahnya dengan cara apapun. Dan ketika Yakub dan Esau bertemu, mereka berdamai. Tentu Tuhan menggunakan seseorang saat mendamaikan mereka. Tetapi siapakah yang Tuhan gunakan? Tuhan menggunakan karakter Esau. Pada saat Yakub berusaha untuk terlihat baik di mata kakaknya dengan cara apapun, kita melihat melalui Esau sosok seorang kakak yang menunjukkan pengampunan dan kemurahan hati terhadap adiknya. Kita melihat kisah di mana ketika Esau bertemu Yakub, ia berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Bertemu dengan adiknya dan merasa senang, kita berpikir, Yakub berpikir kakak datang dengan 400 orang untuk membunuhku. Tetapi sebaliknya Esau bertemu Yakub dan berkata, "Oh adikku." Selama waktu yang panjang itu, sepertinya kemarahannya telah reda. Dan kita melihat sosoknya yang terus-menerus menolak hadiah yang diberikan adiknya Yakub. "Aku sudah punya banyak, milikmu, ambillah sendiri." Hei, bagaimana bisa seorang kakak menerima milik adiknya? Bawa pulang, katanya. Baru setelah Yakub terus mendesaknya, kita melihat sosok kakak yang akhirnya menerimanya. Setelah itu, baru di Kejadian 35, muncul adegan pemakaman Ishak. Jika Esau bertekad untuk membunuh adiknya, ia bisa saja melakukannya karena ia tahu di mana adiknya berada dan bisa mengirim orang atau diam-diam mendatanginya sendiri. Namun setelah pemakaman Ishak, selama waktu yang panjang itu, tidak ada satupun cerita tentang bagaimana Esau bertindak. Esau hanya menjalani hidupnya dengan setia sebagai seorang pragmatis yang mengejar keuntungan di depan mata. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dengan hidup setia seperti itu, ia mengumpulkan kekayaan, menjadi orang yang mampu memimpin banyak orang, dan menjadi orang yang tidak kekurangan apapun. Tindakan selanjutnya setelah berkabung untuk ayahnya, saya sekali lagi terkejut. Karena tanah di daerah tempat ayah mereka tinggal terlalu sempit untuk Esau dan Yakub tinggali bersama, tindakan Esau adalah ia sendiri pindah ke daerah yang disebut Pegunungan Seir. Di manakah kita melihat situasi serupa ini? Dalam situasi di mana Abraham dan Lot memiliki begitu banyak harta sehingga sulit untuk tinggal di satu tempat, Abraham terlebih dahulu berbicara kepada Lot dan berkata, "Aku akan pergi ke arah yang berlawanan denganmu." Apakah pindah rumah itu perkara mudah? Rumah tempat saya tinggal sebelumnya tidak begitu besar. Dan saya pindah. Tidak cukup untuk memanggil jasa pindahan. Jadi saya menggunakan satu truk kecil, mobil gereja, dan mobil ayah saya, memanggil semua anggota keluarga saya untuk pindah. Dan pindahan kecil itu pun sangat sulit. Lalu, apakah perpindahan di mana lebih dari 400 orang, seluruh isi rumah harus pindah sekaligus itu mudah? Namun,
sang kakak, Esau, berkata kepada Yakub, "Tinggallah engkau di tanah air ayah, aku yang akan pindah." Dan ia pindah ke pegunungan Seir. Dan ketika ia pergi ke pegunungan Seir, Alkitab hanya mengatakan ia pindah, tetapi sudah ada orang yang tinggal di Seir. Esau mengusir orang-orang yang tinggal di tanah itu dan menetap di sana. Dan kisah pemukiman itu dicatat dalam kitab Kejadian. Dan dikatakan, sebelum ada raja yang memerintah atas orang Israel. Di sini ada satu hal yang perlu kita ingat. Kisah dalam kitab Kejadian ini, kisah Yakub dan Esau, tidak ditulis pada zaman Yakub dan Esau, melainkan sebuah kisah yang ditinggalkan oleh Musa sekitar 500 tahun kemudian selama perjalanan keluar dari Mesir, agar diingat oleh orang Israel. Dalam Ulangan pasal 2, Tuhan berkata bahwa ia tidak pernah memberikan tanah tempat tinggal Edom, bangsa Esau, kepada Israel. Jangan sekali-kali kamu memasuki tanah itu. Untuk kebutuhanmu, belilah dari mereka dengan uang untuk dimakan. Belilah untuk diminum. Tuhan bukan hanya Allah Yakub. Tuhan juga adalah Allah Esau. Mengapa Musa meninggalkan kisah ini satu persatu bahwa Esau sama sekali bukan kakak yang jahat bagi Yakub? Saya berpikir, mungkinkah karena ada kisah yang ingin ia tinggalkan untuk bangsa Israel itu? Apakah itu? Yaitu bahwa pilihan Tuhan adalah Yakub. Esau adalah manusia yang sempurna, orang yang bisa disebut hebat pada zamannya, dan orang yang tidak pernah bertindak kurang terhadap adiknya. Tetapi pilihan adalah Yakub, dan itu adalah kita, Israel. Tuhan tidak memilih kita berdasarkan kesempurnaan kita. Tuhan memilih kita bahkan dalam situasi kita yang kurang. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi orang yang sempurna, melainkan berkata, jadilah orang yang bersandar pada Tuhan. Dalam kitab Maleakhi ada firman Tuhan yang berkata, Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika ada sesuatu yang patut dikasihi, mungkin Esau yang lebih cakap lebih patut untuk dikasihi. Akan tetapi, Tuhan mengasihi Yakub yang lebih lemah dan lebih banyak cela, dan Tuhan menyertai kehidupan Yakub. Jika ada perbedaan antara Esau dan Yakub, itu adalah kerinduan mereka kepada Tuhan yang sangat berbeda. Dalam kehidupan Esau yang sempurna dan lancar, tidak ada catatan tentang kerinduan kepada Tuhan. Akan tetapi, dalam setiap kisah Yakub, kerinduan kepada Tuhan benar-benar terasa. Tentu, kita bisa berkata itu karena kesalahannya sendiri. Tetapi kita melihat banyak sekali Yakub berusaha untuk entah bagaimana menerima berkat Tuhan itu, untuk hidup dalam anugerah Tuhan itu. Hak kesulungan adalah salah satunya. Berkat ayahnya juga salah satunya. Dan sosoknya saat ia bergulat dengan Tuhan di Peniel juga demikian. Pilihan yang diterima dari Tuhan mungkin bukanlah kenyamanan. Anugerah dan pilihan yang diterima dari Tuhan itu bisa jadi berbicara tentang tanggung jawab, misi, dan perubahan hidup yang sesuai. Yakub perlahan-lahan berubah. Kita melihat kisah di mana ia berubah menjadi orang yang diinginkan Tuhan. Saya berharap kita bisa menjadi orang yang bersandar pada Tuhan daripada berusaha menjadi orang yang sempurna. Dan di sisi lain, saya berharap kita bisa menjadi orang yang lebih rindu di hadapan Tuhan. Pada ibadah subuh ini, di tengah cuaca panas, bahkan dalam situasi kurang tidur semalam, pasti ada kerinduan yang kita semua miliki saat datang untuk beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini, dengan kerinduan itu, semoga kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Jika saja Esau memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan itu, mungkin Esau akan dicatat secara berbeda. Jika saja Yakub memiliki sisi kemanusiaan yang dimiliki Esau, mungkin Yakub akan dicatat dalam Alkitab dengan rupa yang berbeda. Akan tetapi, ketika Tuhan memberikan kita anugerah, Ia selalu mengatakan hal yang sama kepada kita untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan anugerah itu. Dengan meninggalkan kisah Esau dan juga kisah Yakub, bukankah Tuhan sedang mengatakan hal yang sama kepada kita tentang anugerahnya dan kehidupan yang layak untuk anugerah itu? Saya mendoakan berkat bagi kita semua, orang-orang beriman yang berkumpul di tempat ini hari ini, agar menjadi orang yang dapat bersandar pada Tuhan, daripada menuntut kesempurnaan dari orang lain, atau berusaha lebih keras untuk berdiri sebagai orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan agar menjadi orang yang melihat anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang lain di tengah kekurangan mereka. Dan dengan demikian juga menerima dan menyambut orang itu.